Kemarin kita bahas konflik antara Israel dan Iran, teman-teman. Ya, seperti yang kalian ketahui, akibat konflik dan berperangnya kedua negara ini, akibatnya nggak cuma dua negara aja, akibatnya bisa kemana-mana. Bahkan ada potensi seluruh dunia dirugikan. Bahkan kita juga bisa-bisa terkena imbasnya akibat ditutupnya Selat Hormuz, teman-teman. Tapi seperti yang kalian ketahui, di Timur Tengah, perang soal Iran dan Israel ini bukan soal dua negara, teman-teman. Ya, ini bukan kepentingan dua negara. Sebenarnya ada dalang di balik semua ini, teman-teman. Bahkan nggak Israel sama Iran aja. Beberapa konflik di negara Timur Tengah seperti Palestina, Irak, dan Suriah pada lalu-lalu itu juga ada negara-negara terlibat dan ada dalangnya, teman-teman. Ya, kita seakan-akan melihat sebuah pertunjukan, sebuah drama yang dimainkan oleh negara-negara pemain. Biasanya negara-negara maju yang terlibat. Ini biasanya dikenal dengan istilah proksi. Ya, proksi, perang proksi. Sebuah perang yang perangnya nggak di negara yang bersangkutan, teman-teman. Bukan negara yang berkepentingan lokasinya, bukan negara yang ada agenda perangnya bukan di negara tersebut, tapi di negara lain, negara yang ditumbalkan. Ini sebenarnya banyak terjadi, teman-teman ya. Perang proksi ini sebenarnya udah terjadi mulai dulu-dulu, bahkan sampai sekarang. Topik ini sebenarnya jarang dibahas, teman-teman ya. Kalau kita lihat YouTube jarang sih kayak yang bahas tentang proksi, perang proksi ini, teman-teman ya. Ya, hari ini aku akan ngajak kalian untuk ngobrolin tentang seputar perang proksi dan betapa maniaknya negara-negara yang menjadi dalang dari sebuah perang, teman-teman. Menjadi agenda sebuah perang. Ya, mereka yang memiliki kepentingan, teman-teman. Yuk kita obrolin fenomena tersebut dengan aku, Bang Tejo, di Asumsi Publik. Oke, kita ibaratkan semuanya seperti permainan catur. Kita buka permainan caturnya. Setiap pemain catur mempunyai pion-pion. Ya, kita analogikan seperti itu, teman-teman ya, agar mudah dipahami. Sebuah negara besar memiliki pion-pion untuk digerakkan. Tujuannya adalah agar tujuan mereka tercapai. Yuk kita bedah papan caturnya, teman-teman. Pemain utama dan pion mereka. Yang pertama adalah Amerika Serikat. Pionnya ada Israel, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, dan beberapa kelompok oposisi di Suriah. Kepentingannya mengamankan pasokan minyak, menjaga stabilitas regional pro-barat, dan menahan pengaruh Iran. Mereka ingin Timur Tengah tetap aman buat kepentingan ekonomi dan politik mereka. Ya, kalau kita analogikan, Amerika ini kayak direktur produksi ya. Dia hanya memberi sebuah sumber daya, sebuah dana, bahkan mengatur para pion-pionnya agar tujuan Amerika ini soal produksi atau produsen minyak ini terpenuhi, teman-teman ya. Mereka nggak langsung ngatur di atas panggung, tapi ngatur alur cerita, ngasih dana, senjata, dan arahan ke aktor-aktornya. Gitu, teman-teman, kurang lebih analogi awamnya, teman-teman. Dan yang kedua adalah Iran. Ya, Iran adalah negara pengatur, teman-teman, mempunyai sebuah pion yaitu Hezbollah atau Lebanon, Houthi atau Yaman, milisi Syiah di Irak, dan rezim Bashar al-Assad di Suriah. Kepentingannya menyebarkan pengaruh ideologi revolusi mereka, menciptakan poros perlawanan terhadap Amerika Serikat dan Israel. Ya, mereka itu pokoknya ideologinya anti Barat, anti Israel, anti Amerika Serikat, serta menjaga jalur logistik strategis. Mereka ingin punya jalur aman ke Mediterania. Ya, kalau kita analogikan, Iran ini kayak tim pelatih sepak bola bawah tanah. Dia ngasih strategi, dukungan finansial, dan pelatihan ke kelompok-kelompok yang loyal sama mereka, biar bisa bertanding melawan tim-tim pro-barat. Tapi, kalau Iran ini masih ada kepentingan ideologinya, teman-teman. Ya, walaupun masih ada kepentingan ekonominya juga sih. Khususnya ingin mempunyai sebuah jalur aman
dan menguasai jalur ke Mediterania, teman-teman. Itu daerah laut di daerah Afrika, teman-teman. Afrika dan Timur Tengah, teman-teman. Dan yang ketiga adalah Arab Saudi, mempunyai pion pemerintah Yaman yang diakui secara internasional yang melawan Houthi, beberapa faksi Sunni di Suriah, dan kelompok-kelompok oposisi di Irak, teman-teman. Jadi kalau Arab ini bukan negara pionnya, seperti perkumpulan-perkumpulan atau organisasi-organisasi mereka yang pro Arab, teman-teman. Kepentingannya mengurangi pengaruh Iran di kawasan dan menjaga dominasi sebagai kekuatan Sunni dan memastikan keamanan nasional mereka. Mereka ini takut banget kalau Iran makin kuat di wilayah mereka. Ya, intinya mereka ini kebanyakan anggotanya Sunni, teman-teman. Kalau Iran kan kebanyakan Syiah tuh katanya. Ya, kalau Arab dan Iran ini kayak berselisih ideologi ya. Kayak mereka kepentingannya soal ideologi ya, berselisihnya. Ya, kalau kita analogikan, Arab Saudi ini kayak manajer rival, teman-teman ya. Manajer saingannya Iran yang punya sumber daya melimpah dan siap ngeluarin uang dan pengaruh buat melawan setiap langkah timnya Iran. Jadi Arab Saudi ini adalah rival abadinya Iran, teman-teman, antara Sunni dan Syiah. Kalau ini berurusan ideologi, teman-teman. Dan yang keempat adalah Rusia. Rusia mempunyai pion seperti rejim Bashar al-Assad di Suriah dan beberapa milisi di sana. Kalau Rusia ini pionnya yang ada di Timur Tengah juga bukan negara, teman-teman, kelompok seperti Bashar al-Assad yang ada di Suriah dan beberapa milisi yang ada di sana. Kepentingannya mempertahankan pangkalan militer di Suriah atau jalur ke Mediterania, menunjukkan kekuatan sebagai pemain global dan menantang dominasi Amerika Serikat. Pokoknya kalau Rusia ini ingin tackle Amerika aja bawaannya. Dan analoginya, Rusia ini kayak penasihat strategi lama yang punya pengalaman perang dingin. Ya, kalau kita analogikan, Rusia ini kayak penasihat strategi lama karena Rusia adalah pemain lama, teman-teman. Rusia mempunyai pengalaman perang dingin. Dia nggak terlalu banyak bicara, tapi setiap langkahnya punya dampak besar, terutama buat menjaga pangkalan dan pengaruhnya di wilayah itu. Bayangin ya, ini bukan soal pertarungan satu lawan satu. Ini bukan pertarungan kayak UFC 1 lawan 1. Ini pertarungan banyak negara dan banyak kepentingan dalam satu ring, teman-teman. Ya, bisa kalian bayangkan, ini kita belum lagi ngomongin Cina, teman-teman. Cina juga punya kepentingan, tapi Cina nggak ada pion di Timur Tengah saat ini, teman-teman. Menurut data yang aku riset, teman-teman. Tapi, menurut data yang aku baca juga, Cina berencana menjadikan Timur Tengah sebagai market mereka, sebagai tempatnya mereka jualan, teman-teman. Dan masih banyak lagi sebenarnya yang menjadikan Timur Tengah sebagai ladang uang untuk menjual produk-produk mereka, khususnya juga negara barat, teman-teman. Lalu yang menjadi pertanyaan besar adalah kenapa mereka memilih perang proksi daripada perang langsung? Ya, tentunya lebih murah, lebih aman, dan lebih efisien dong. Dan sebenarnya udah aku rangkumin alasan utama perang proksi. Yang pertama, menghindari perang skala besar. Konflik langsung antar negara besar bisa memicu perang dunia. Dengan proksi, mereka bisa saling serang tanpa harus secara resmi menyatakan perang. Ya, kalau kasarannya gampang cuci tangan, teman-teman. Bilangnya nggak perang, tapi berperang di negara lain. Ya, melalui bantuan, melalui perkataan politik, diam-diam mendanai sebuah perang. Gitu, teman-teman. Analoginya ini kayak berantem pakai robot. Kita ngendaliin robot dari jauh. Jadi kalau robotnya rusak, kita nggak mati di lapangan. Jadi soal safety, teman-teman ya. Pion-pionnya itu ibarat sebuah drone atau sebuah robot yang kita remote dan kita suruh berantem. Kayak battleship. Kalau battleship masih dikendarai, teman-teman, ini mau di remote dong. Dan selain dari sisi keamanan juga meminimalkan kerugian. Kerugian jiwa dan materi di pihak proksi, bukan di pihak negara sponsor. Jadi jika ada kekalahan perang dan dampak perang yang ditimbulkan akibat perang, dampaknya nggak ditanggung langsung, teman-teman, tapi dampaknya ditanggung oleh negara yang dijadikan proksi, teman-teman. Ya, seperti Iran dan Israel sekarang, seperti Vietnam dulu, teman-teman, seperti Korsel dan Korea Utara, teman-teman. Korbannya, kerugiannya bukan negara yang bersangkutan yang menjadi korban, teman. Bukan negara yang bersangkutan yang menerima kerugiannya.
tapi negara yang menjadi proksi, teman-teman. Dan yang keempat, dapat mengklaim tidak terlibat. Ya, seperti yang bilang tadi, dapat cuci tangan kalau ada apa-apa. Kalau ada media yang bertanya, kalau pers bertanya, ya mereka dengan gampangnya bilang, saya tidak terlibat, saya tidak ada kepentingan, saya netral. Tapi ada konspirasi pastinya di balik semua itu. Ya, kalau kita analogikan mirip-mirip 9 naga yang ada di negara kita, teman-teman. Sebuah oligarki yang terlibat di belakang layar dalam suatu negara, teman-teman. Ya, itulah peran mereka. Kalau ditanyai, ya mereka bilang nggak tahu apa-apa, mereka nggak jawab, mereka netral bilangnya. Jadi perang proksi ini di satu sisi manfaatnya banyak, teman-teman. Ya, di satu sisi manfaatnya lebih efisien, lebih aman, dan lebih praktis, dan lebih murah juga tentunya. Dan juga lebih gampang cuci tangan. Tapi selepas dari kelebihan itu semua, demi kemanusiaan dan demi moralitas, kok kayaknya kejam banget ya. Kok kayaknya perang proksi ini nggak berperi kemanusiaan ya. Kok licik banget ya. Ya, seperti itulah yang terjadi, teman-teman. Seperti itulah fakta dan realita yang ada di lapangan. Ini bukan teori konspirasi. Ini bukan mengada-ada. Ini terjadi, teman-teman. Kita nggak usah ngomongin sekarang deh, nggak usah ngomong Timur Tengah. Yang kalau aku ngomong Timur Tengah, banyak orang yang beranggapan konspirasi. Kita bisa lihat sejarah, teman-teman. Perang Vietnam, perang Korea, dan perang Cina. Bahkan banyak perang di daerah kolonial, perang dua ideologi yang menjadi korbannya adalah negara proksi, teman-teman. Sedangkan yang mempunyai kepentingan bukan negara yang dijadikan tempat perang, teman-teman. Itu sudah tercatat di sejarah kok. Jadi, konflik yang ada di Timur Tengah ini juga fenomenanya mirip-mirip, teman. Nggak jauh-jauh dari perang proksi. Gimana menurut kalian? Komen, teman-teman. Tapi di balik keuntungannya yang sangat praktis dan sangat besar, bahkan sangat aman dan sangat efisien, juga ada harga yang harus dibayar, teman-teman. Ya, seperti yang tak bilang tadi, kemanusiaan. Ya, ujung-ujungnya adalah warga sipil, teman-teman, yang jadi korban. Dan dampak perang proksi aku rangkumin menjadi beberapa poin berbagai berikut, teman-teman. Satu, memperburuk krisis kemanusiaan. Konflik di Suriah, Yaman, dan Irak diperpanjang dan diperparah oleh dukungan eksternal. Jutaan orang mengungsi kelaparan dan kehilangan nyawa. Ya, mereka menyumbang membantu negara konflik mengatasnamakan perdamaian, tapi kenyataannya mereka hanya memperpanjang perang, teman-teman. Dan menurut data sendiri, konflik di Yaman disebut sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Sebagian besar dipicu oleh perang proksi antara Arab Saudi dan Iran di Suriah, teman-teman. Perang Amerika Serikat, Rusia, dan Iran memperpanjang perang sipil selama lebih dari 1 dekade, teman-teman. Yang kedua, stabilitas regional jangka panjang. Perang proksi menciptakan negara-negara yang gagal atau sangat lemah menjadi serangan terorisme dan ekstremisme. Ya, akhirnya banyaklah perang ideologi, teman-teman, radikalisme, sekuler, dan masih banyak lagi, teman-teman. Dan yang ketiga, munculnya kelompok ekstremis. Lingkungan yang kacau akibat perang proksi seringkali menjadi lahan subur bagi kelompok-kelompok ekstremis seperti ISIS dan kelompok Al-Qaeda yang tumbuh dan menguat. Ya, akibat perang proksi ini, perang yang dipaksakan mengatasnamakan ideologi ini, akhirnya membuat sebuah kelompok-kelompok yang baper, yang fanatik, teman-teman, kelompok-kelompok ekstrem seperti ISIS atau Al-Qaeda untuk tumbuh dan menguat. Mereka berperang mengatasnamakan ideologi. Ya, sebenarnya perang proksi ini ideologinya dibangun hanya untuk framing, teman, hanya untuk kepentingan, bukan kepentingan sesungguhnya. Tapi dengan perang proksi ini otomatis membuat kelompok-kelompok ekstremis menjadi subur, teman-teman. Dan yang keempat adalah ancaman konflik langsung. Meskipun tujuannya menghindari perang, perang proksi bisa kapan saja lepas kendali dan memicu konflik langsung antar negara sponsor. Ya, seperti yang kalian ketahui, kalau perang antar negara besar itu katanya bisa memicu perang dunia, memicu perdamaian. Perang proksi ini, jika eskalasinya melebar, jika terus berkepanjangan, dan jika terus banyak pihak yang terlibat seperti saat ini, potensi
perang dunia juga semakin terbuka, teman-teman. Jika banyak pihak terlibat dalam sebuah perang proksi, maka nggak dimungkinkan perang dunia akan terjadi, teman-teman. Kalau dulu perang proksi itu kebanyakan dua negara, teman-teman. Tapi yang terjadi di Iran dan Israel sekarang ada berapa negara, teman-teman? Ada banyak negara yang terlibat, teman-teman. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, apakah ada solusi, apakah ada cara yang lebih efisien untuk menghindari dan menghentikan perang proksi ini? Sepertinya ini nggak gampang, teman-teman ya. Ini adalah sesuatu yang rumit, ini adalah sesuatu yang kompleks. Tapi ini bisa aku jabarin, teman-teman. Yang pertama, dialog dan diplomasi langsung. Negara-negara sponsor seperti Amerika Serikat, Iran, Arab Saudi, dan Rusia harus duduk bareng dan bicara langsung tanpa proksi. Analoginya, ini kayak bos ketemu bos, teman-teman. Ya, analoginya kayak bos ketemu bos, mereka harus berunding dan harus menemukan kesepakatannya, harus menurunkan egonya. Ya, negara-negara sponsor ini harus sepakat, teman-teman, harus bekerja sama dan harus menurunkan egonya mereka, teman-teman. Tapi kan ini sulit, teman-teman ya. Dan yang kedua, tekanan internasional. PBB dan kekuatan internasional lainnya harus lebih tegas, menekan semua pihak untuk menghentikan dukungan ke proksi. Harusnya PBB selaku Dewan Keamanan Internasional harusnya lebih tegas soal negara-negara sponsor ini, teman-teman. Harusnya mereka memperketat negara-negara untuk mensponsori atau menyumbang atau mendanai sebuah perang atau perang proksi ini, teman-teman. Ya, kalau kita analogikan wasit yang lebih galak di pertandingan tinju yang curang. Ya, PBB ini kayak semacam wasit. Kalau wasitnya leha-leha, wasitnya kurang tegas, ya permainannya pasti curang dong. Dan yang ketiga adalah pembangunan kembali dan rekonsiliasi. Fokus pada pemulihan daerah yang hancur dan pembangunan kembali masyarakat yang terpecah. Ini butuh investasi besar dan kesabaran. Iya, tapi siapa yang memulai, teman-teman? Membangun kembali. Ini dampaknya dan nilainya nggak main-main, teman-teman. Ini butuh effort lebih. Negara mana yang mau? Harusnya PBB membentuk sebuah organisasi negara-negara mengatasnamakan kemanusiaan dan mulai membangun kembali negara terdampak perang proksi ini, teman-teman. Dan yang kelima adalah transparansi dan akuntabilitas. Menuntut transparansi dari negara-negara yang mendukung proksi dan meminta pertanggungjawaban atas kejahatan perang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Ya, tapi kalau kita ngomong transparansi, ya apa mereka mau, teman-teman? Apa mereka akan nurut aja? Apa mereka akan transparansi? Apa kalian percaya, teman-teman? Ya kalau mereka pihak transparansi ya bagus sih. Ya ini cuma teori aja, teman-teman. Kalau beberapa poin tersebut dilaksanakan, harusnya perang proksi bisa dihentikan. Ya minimal bisa dikurangi lah. Bukan dijadikan sebuah alat perang, teman. Bukan dijadikan sebuah strategi perang favorit, teman-teman, gitu. Jadi kesimpulannya ini, perang proksi itu dinilai sangat praktis dan sangat efisien, dinilai aman dan dinilai hemat dan juga minim korban jiwa, teman-teman, bagi negara yang bersangkutan. Tapi katanya kita bangsa modern, katanya kita bangsa beradab, katanya kita bangsa berpendidikan. Tapi perangnya kok licik banget sih. Tapi kenapa perangnya kok nggak memandang manusia sebagai sebuah manusia, tapi dipandang hanya sebuah properti, hanya dipandang sebuah objek, hanya dipandang sebuah aset, nggak dipandang sebuah manusia yang memiliki hak dan kebebasan. Katanya negara HAM, tapi kok sana sih yang sering memulai perang proksi? Katanya negara adidaya, katanya mereka menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjunjung tinggi kebebasan. Tapi di satu sisi, cara Anda berperang kok tidak berperi kemanusiaan. Gimana, teman-teman? Perang proksi ini menurutku adalah perang yang paling kejam. Ya, nggak kejam apa coba?
Sebuah negara sponsor yang mempropagandakan media menggiring opini di warga-warganya demi suatu kepentingan agar suatu negara berperang. Ya kayak adu domba sih. Dan itulah yang dilakukan Belanda di negara kita, teman-teman. Dan itu terbukti efektif. Ini sudah dilakukan udah ribuan tahun, teman-teman, sampai sekarang. Apakah nggak ada revolusi strategi perang yang lebih manusiawi daripada ini? Perang dagang aja nggak sih daripada perang bedil-bedilan? Ya, kuharap perang di Timur Tengah, Iran dan Israel nggak meluas ya teman-teman eskalasinya. Kalau sampai ini meluas, ya ujung-ujungnya negara berkembang seperti kita tak kena dampaknya teman-teman. Mungkin gitu dulu video kali ini dan bijaklah dalam bersosmed teman-teman karena informasi tentang perang Iran dan Israel banyak bias teman-teman. Hati-hati dalam bersikap dan bijaklah dalam bersosmed. Aku Bang Tajib pamit undur diri dan bye-bye.